Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita review kembali Tang Toho ya guys ya. Ini Tang Toho menurut saya, opini saya pribadi, adalah salah satu brand terbaik ya guys ya untuk urusan tang. Karena kita sudah pernah review kedua tang dari Toho ya, dari kombinasi maupun dari tang long nose-nya atau tang runcingnya. Dan menurut saya kualitasnya ini sangat-sangat impresif ya guys ya, untuk kedua tang yang pernah kita review ini untuk Toho. Jadi saya putuskan untuk mereview kembali tang Toho dengan diagonal plier-nya atau tang potong ya guys. Nah ini untuk Toho, kalau saya bilang secara build quality sudah tidak masalah ya guys ya. Insulasinya tebal dan juga di sini dia dilapisi dengan chrome satin ya guys ya. Ini tapi lapisan satin, bukan di plated sepertinya. Dan untuk desainnya dari tang potong Toho ini mempunyai desain narrow diagonal plier, artinya dia pendek ya ininya, mata potongnya, jaws dan headnya. Lalu dia mempunyai sistem high leverage seperti ini guys. Nah ini high leverage Toho ini benar-benar mantap ya. Di fulcrum ini hampir mendekati dari sisi blade-nya. Ini tipis sekali. Nah, ini sudah kita bongkar bersama ya, sistem high leverage itu seperti apa. Kalau yang belum nonton videonya mungkin bisa dibuka kembali sistem high leverage itu seperti apa dan efeknya seperti apa guys ya. Dan untuk tang Toho ini sebenarnya saya penasaran karena ada beberapa orang yang menyebutkan tang Toho-nya ini kurang bagus guys. Kurang bagus katanya ya guys ya. Tapi nanti kita coba samakan persepsi. Kurang bagusnya di mana sih sebenarnya? Oke, kita langsung coba performanya aja lah guys ya. Kita langsung coba performanya dari pemotongan biasa. Tes ketajaman dari serabut atau tang lagi. Kabel-kabel kecil dulu guys ya. Kita coba tes. Oke, dari atas ke bawah. Nah ini dari bawah ke atas dari pangkal ke ujung. Ini nggak ada masalah ya. Ini cenderung soft ya. Dan kalau saya bilang mantap lah. Dari kepresisian blade-nya itu mantap banget tuh. Dari kedua tangnya ya. Yang pernah saya review tuh tang kombinasi dan long nose-nya. Ini dilapisi chrome satin jadi tahan karatnya tuh luar biasa guys, serius. Ini sebenarnya saya sedikit cerita ya, ini sudah dibeli sudah lama guys sebenarnya, dan memang saya beli untuk melengkapi setnya ya guys ya. Tapi ini tidak dimasukkan ke dalam box, serius, ini gak dimasukkan di dalam box. Dan hasilnya adalah tidak ada karat guys. Keren untuk tahanan karatnya. Ya oke, kita coba dari serabutnya guys ya, serabutnya. Kita coba serabutnya. Nah ini serabut. Oke, soft. Nah, oke, kita buka sedikit. Nah ini biar lebih jos ya. Kita coba fokuskan. Mantap, mantap. Keren, secara ketajamannya mantap ya Toho ya. Ini kalau saya bilang bilahnya ini dia agak sedikit di incline-nya itu diturunkan kalau saya bilang ya. Nah ini incline-nya apa nih? Ini titik pertemuan antara si cornernya si blade-nya itu sendiri guys ya. Jadi mungkin nanti kita akan lebih jelaskan di video selanjutnya mungkin mengenai blade kali ya guys ya. Tapi untuk sekarang yang bisa saya katakan adalah ini incline-nya Toho untuk tang potongnya agak sedikit diturunkan. Ini seperti halnya Fujiya ya, Fujiya yang tipe ini ya. Nah ini nomor 7200. Ini feel-nya beda banget dengan tipe yang lebih kecil lah ya. Nah ini kalau dilihat Fujiya seperti ini ya. Nah dia tuh kayak nempel ya guys ya. Ini berbeda dengan tipe yang GMR ya kalau nggak salah ini.
Oh, GP, sorry, tipe GP. Ini bisa dilihat. Nah, dia bunyi tek. Nah, ini menandakan bahwa di sisi blade-nya itu dia kan ada pertemuan center cut-nya dia ya. Ini seperti ini. Ini blade itu bentuknya segitiga seperti ini ya. Seperti tangan saya ini. Nah, ini kalau dia seperti ini, dia ini akan lebih cenderung kuat ya guys ya. Lebih cenderung kuat. Ini sisi yang tajamnya dia ini, dia akan bertemu ini agak sedikit menyerong. Agak sedikit menyerong. Semakin dia presisi akan semakin tajam. Ini bedanya guys, ini bedanya. Nih, kalau dilihat, kita coba buka lagi ya. Kalau dilihat ini dengan tang kombinasinya. Ini sorry ini agak sedikit panjang. Jadi kita akan samakan persepsi. Kenapa ada yang bilang ini kurang bagus ya guys ya. Ini bisa dilihat tang kombinasinya guys. Bisa didengar dan dirasakan tang kombinasinya memotong serabut. Nah, bunyi kan? Tak. Nah, kalau tang potongnya ini silent. Nah, ini tergantung lagi apa? Lebih silent ya guys ya. Dan ini bunyi. Nah, ini dari titik pertemuan blade-nya itu guys yang menyebabkan hal itu. Nah, semakin dia presisi blade-nya ke bertemu ya guys ya, dia akan terasa semakin tajam. Ini seperti sama si Walter. Ini pasti bunyi, ini sama kayak Toho bunyi. Nah, ya kan? Tapi kalau dengan Knipex dia silent. Nah, ini bunyi juga di Knipex nih. Mana yang nggak bunyi ya? Nah, saya bunyi semua nih kayaknya nih. Yang kombinasinya ya. Tapi yang tang potongnya ini coba. Nah, ini silent kan? Nah, yang silent ini dia itu pertemuan blade-nya itu dia tidak presisi guys. Bukan dia tidak presisi, tapi memang sengaja didesain begitu ya guys ya. Nah, ini desain ini fungsinya buat apa? Semakin dia presisi, titik pertemuannya akan semakin tajam, bener kan ya? Nah, tapi resikonya adalah ketika pemotongan keras, dia akan semakin rentan rusak guys. Makanya tipe Fuji yang 7200 ini kalau saya bilang ini ya you can cut anything ya. Maksudnya dia lebih kuat strukturnya dibandingkan dengan yang tipe GP ini. Lebih durable. Serius. Ini bisa motong stainless segala macam. Tapi kalau ini nggak direkomendasikan. Ini bukan faktor dari besar kecilnya, bukan ya. Tapi dari sisi struktur blade-nya. Kita akan coba lagi lihat struktur blade-nya. Ini di sini saya sudah buka ya. Ini kita coba buktikan kembali blade-nya seperti apa. Ini yang tang Toho beneran ya. Tang Toho ya. Nah, ini ya, Toho di biru ya. Biru. Oke, kita coba yang bunyi. Nah, yang bunyi ini yang tadi kombinasinya ya. Kita coba tes kombinasinya. Nah, ini kalau dilihat kombinasinya. Nah, segitiganya itu lebih presisi guys ya. Lebih presisi dan agak lebih melebar. Bisa dilihat ya. Coba fokuskan dulu. Nah, ini bisa dilihat ya. Tapi tang potongnya bisa dilihat. Dia agak tidak presisi kan. Yang sebelah kiri itu sudutnya lebih panjang ke bawah dan sebelah kanan itu pendek. Nah, ini seperti ini ya. Seperti huruf tanda checklist kebalik. Tapi kalau yang ini benar-benar segitiga. Itu menandakan benar-benar segitiga. Dia kan menandakan dia cutnya itu pas di tengah ya guys ya. Pas di tengah. Nah, maka itu tang Toho ini ya, kombinasinya ini cenderung jauh lebih tajam kalau saya bilang. Tapi masalahnya adalah nanti di durability-nya guys, di durability-nya. Ini pernah saya potong segala macam ya, dari mulai kawat segala macam hingga ke stainless. Ini pernah saya potong. Nah, ini kalau membuktikannya ada beberapa part dari tang kombinasi ini yang sudah agak sedikit dent. Di sini guys. Nah,
Bisa dilihat ya. Ini nggak seperti awal saya review. Bisa dilihat. Karena dia terlalu pas titik pertemuannya. Jadi kalau di depan ini kan nggak diuji dengan benda-benda keras ya. Jadi ini masih incline-nya tuh masih bagus, masih tajam banget. Bisa dilihat nih. Nah, ya kan? Ini sama seperti Knipex sebenarnya, tapi Knipex incline-nya itu dia titik pertemuannya itu agak sedikit menyerong ke bawah, jadi lebih heavy duty sebenarnya. Nah, ini nih yang di bawahnya pasti nyangkut begini nih. Nah, si Walter juga sama, tapi si Walter ini saya nggak tahu nih, benar-benar baja Jermannya mantap ini. Nah, seperti itu guys ya. Jadi semakin dia di tengah pertemuan blade-nya dia akan semakin tajam, terasa semakin tajam, tapi akan semakin rentan terhadap kerusakan blade-nya ya guys ya. Kalau digunakan untuk memotong stainless atau motong baja keras segala macam ya, kawat segala macam yang intens, dia akan seperti itu. Dan ini juga nih, ini juga sama. Ini terbukti dari hasil battle kita ya. Hasil battle kita itu dia memotong 5 kali stainless, dan hasilnya adalah dia rompal bawahnya ketimbang SATA ya kemarin. SATA itu, nah ini depannya masih oke ya, belakangnya seperti ini. Nah ini udah kena stainless. SATA itu nggak terlalu tajam, tapi dia tuh agak jauh ya ininya, jaraknya. Tapi ketika ketemu yang keras, dia akan lebih durable dibandingkan dengan Toho. Nah itu mungkin itu kali ya yang mau menyebabkan banyak orang persepsinya tang Toho ini kurang bagus. Mungkin seperti itu ya. Saya juga kurang tahu persepsi mereka itu seperti apa. Tapi yang saya bisa katakan dari 3 tang Toho ini bisa saya simpulkan bahwa kedua tang ini dibuat khususkan untuk benda-benda yang soft ya guys ya. Artinya dia benar-benar digunakan untuk kelistrikan. Karena di listrik itu ya paling keras kan aluminium ataupun koper ya guys ya. Koper. Nggak digunakan untuk memotong sebuah baja. Nah ini dibuat tang potongnya didesain agak lebih heavy untuk pemotongannya, walaupun kecil ya guys ya. Dan kecil ini kan menyesuaikan dari ukuran daya potongnya guys ya. Artinya kalau di 8 inch ya akan semakin ringan gitu ya. Tapi secara leverage ini kalau saya bilang sangat bagus Toho leverage-nya. Memotong benda-benda keras seperti ini terasa sangat ringan. Tapi ketajamannya memang terasa agak diturunkan karena tadi titik pertemuan blade-nya itu diturunkan ya guys ya. Diturunkan. Jadi dia menimbulkan efek kurang tajam tapi lebih durable. Seperti itu guys. Ini bisa kita lihat lagi ya di bagian yang insulasi. Nah, tetap mantap kan. Maksudnya kalau di bagian yang keras seperti ini 3 kali 2,5 ya. Ini saya coba leverage-nya guys ya, bukan dari ketajaman LED tapi di leverage ini seperti apa rasanya. Nah, leverage-nya itu masih efektif ya guys ya, masih efektif. Nah, ini mungkin yang dibilang kurang tajam. Jadi menurut saya perspektifnya adalah ini dibuat lebih heavy untuk blade-nya, dan ini dibuat lebih soft blade-nya untuk pemotongan stranded segala macam. 2 ini paling mantap. Tapi ini ya nggak bisa dibilang nggak bisa motong stranded ya, atau kabel serabut ya seperti ini ya. Nah, ini kan masih bisa ya, masih dibilang tajam ya, akan tetapi memang ketajamannya itu diturunkan. Sekali lagi ya, ketajamannya itu diturunkan, bukan dia tidak tajam. Nah, ini langsung terpotong kan. Tujuannya memang untuk lebih mendurabelkan mata potong ya, karena ini adalah tang potong yang fungsinya hanya untuk memotong ya guys ya.
yang hanya untuk memotong. Kalau mau twisting, ini lebih ke sini kan. Kalau mau ngebending atau membengkokkan, ini kan lebih ke long nose. Jadi seperti itu. Di Toho ini sebenarnya kalau saya bilang set yang valuable ya, yang menurut saya ya bernilai lah di masing-masing device atau toolsnya ini. Dia mempunyai spesifikasi yang berbeda, yang menurut saya sudah tepat produksi dari tang ini ya guys ya. Jadi yang kombinasi dan long nose-nya itu lebih tajam, tapi yang tang potongnya itu lebih durable. Oke guys, mungkin itu aja kali guys ya, review mengenai tang potong dari Toho. Nah ini hanya melengkapi set dari Toho, yang sebenarnya set ini sudah saya beli lama ya guys ya. Tapi ada suatu ide ya bahwa dan masukan bahwa Toho ini yang tang potongnya kurang bagus, maka itu dari itu saya sekalian aja buat konten ya guys ya. Jadi bisa lebih menyamakan persepsi tidak bagusnya seperti apa dan tujuan dia membuat seperti itu toolsnya atau tang potongnya bagaimana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.